John Newton dilahirkan pada tahun 1725 di London. Ibunya berniat untuk menjadikan Newton seorang pendeta, tetapi dia meninggal karena TBC saat Newton berusia 6 tahun. Selama beberapa tahun kemudian, Newton dibesarkan oleh ibu tiri, sementara ayahnya berada di laut. Dia menghabiskan beberapa waktu di sekolah asrama di mana ia sering dianiaya. Pada usia 11 tahun, ia bergabung dengan ayahnya di kapal sebagai magang. Pada tahun 1744, karena ketidaktaatan, Newton dipaksa masuk Royal Navy, angkatan laut kerajaan. Melihat situasi tidak mengenakan, ia lari dari kesatuannya, tetapi tertangkap dan diseret kembali ke kapal. Di sana dia dicambuk di depan umum. Kemudian Newton mengatur rencana agar dia pindah ke sebuah kapal pengangkut budak. Sejak itu, ia berlayar mengarungi lepas pantai Afrika. Di sana dia mengumpulkan budak yang telah ditangkap dan dibawa dari pedalaman. Disinilah ia memulai karirnya dalam perdagangan budak, tergiur akan keuntungan besar dalam bisnis itu. Sebagai seorang pemuda, Newton tumbuh menjadi seorang yang kasar, memberontak, dan tidak baik. Ia dipengaruhi oleh temannya sekapal, sehingga acapkali mencela agamanya sendiri. Dia terus menentang takdir agama dan mencoba untuk menghalangi orang lain dari keyakinan mereka. Dia sering berselisih dengan beberapa rekannya yang berakibat nyawanya sering terancam. Pernah dia hampir mati kelaparan, dipenjarakan, sementara di laut ia dirantai seperti budak yang mereka bawa. Kemudian diperbudak dan dipaksa bekerja di perkebunan di dekat sungai Sherbro. Di sana pun dia hampir mati oleh penyakit malaria, tersesat di rawa-rawa Afrika. Akhirnya, Newton melihat peluang untuk lari. Awal tahun 1748, ia diselamatkan oleh seorang kapten laut yang mengenal ayahnya dan bermaksud kembali ke Inggris dengan sebuah kapal bernama The Greyhound. Pada perjalanan panjang dan berbahaya itu, Newton tak sengaja membaca sebuah Alkitab yang ia temukan dalam kabin dan mulai membaca tentang kisah Nabi Yunus. Bagaimana jika semua hal ini terjadi pada kami? Ngeri membayangkan itu. Lalu Newton menutup Alkitabnya. Dan benar, keesokan harinya kapal itu terperangkap dalam badai yang ganas. Satu orang awak kapal tewas, tersapu gelombang, hingga Newton menjadi ketakutan. Setelah beberapa jam memompa air dari kapal, dengan menangis Newton berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami!" Dia langsung terpukul dengan kata-katanya sendiri yang selama ini mencela dan menghina Tuhan. Ini pertama kalinya dia memohon belas kasihan Tuhan setelah bertahun-tahun. Apakah ada kemurahan Tuhan untuk saya? Laut telah mencabik dinding kapal di satu sisi dan membuat kapal rusak parah hanya dalam beberapa menit. Melihat semua keadaan itu, sungguh menakjubkan dan ajaib rasanya kalau semua dari kami bisa selamat. Pada hari berikutnya, berjam-jam Newton merenungkan jalan hidupnya yang kacau. Saya pikir tidak akan pernah ada atau bisa orang berdosa seperti saya beroleh pengampunan. Dosa-dosa saya terlalu besar untuk diampuni. Selama berminggu-minggu di lautan, kapal yang rusak itu hanya berharap pada belas kasihan laut. Seluruh kru nyaris putus asa karena hampir kehabisan makanan. Dalam keputusasaan, Newton membaca kitab Perjanjian Baru, mencari tahu apakah Allah telah sungguh-sungguh menolak permintaannya. Akhirnya angin reda. Kami melihat Pulau Tory dan hari berikutnya berlabuh
di Lough di Irlandia, 4 minggu setelah badai ganas menerpa. Ketika kami tiba di pelabuhan ini, bekal terakhir kami sedang mendidih dalam panci. Dan saat itu saya mulai menyadari bahwa Allah telah mendengar dan menjawab doa saya. Di Irlandia, kami menerima sambutan hangat dari penduduk setempat di pantai Lough. Para tukang kayu pergi bekerja memperbaiki kapal. Sementara itu, John Newton mengunjungi kota Derry. Di sana dia menghadiri kebaktian di sebuah gereja. Sejak saat itu kehidupan John mulai berubah. Kini ia menyadari bahwa kasih karunia Allah bisa menyelamatkan. Akhirnya ia kembali ke tanah kelahirannya di Inggris dan mulai belajar teologi. Newton mulai bertumbuh dalam iman Kristen dan belajar dari orang lain. Dia mendengarkan pengkhotbah seperti John Wesley yang mengutuk perdagangan budak, dan sejak itu sikapnya mulai berubah secara radikal. Newton akhirnya menjadi pendeta dan ditabiskan di gereja Inggris pada tahun 1764. Newton berteman dan membimbing seorang anggota parlemen Inggris, seorang politisi muda, William Wilberforce. Newton mendorong dan mendukung perjuangannya yang penuh semangat dalam menghapus perbudakan di kerajaan Inggris. Butuh waktu 20 tahun, tetapi akhirnya undang-undang pertama terhadap perdagangan budak disahkan pada tahun 1807, di tahun yang sama saat Newton meninggal. Sebelum ia meninggal, Newton menyatakan, "Ingatanku hampir habis, tetapi saya ingat 2 hal, bahwa aku seorang pendosa besar dan bahwa Kristus adalah juru selamat yang hebat." Newton menulis lagu Amazing Grace yang melukiskan perjalanan hidup barunya yang dimulai dengan suatu keajaiban saat dia lepas dari maut. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah telah menyediakan kasih karunia untuk menyelamatkan semua manusia. John Newton telah menerima kasih karunia itu, dan kasih karunia itu mengubah perangai, sikap, pandangan, dan seluruh hidup dari John Newton. Bagaimana dengan kita? Kita yang telah menerima kasih karunia Allah diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Biarlah kita mau tetap senantiasa taat dan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.